Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Diah Dwi Anggraini. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hikayat atau disebut juga dengan cerita rakyat. Mengapa di zaman yang sudah canggih saat ini kita harus tetap mempelajari hikayat? Ada yang tahu? Alasan yang pertama adalah karena hikayat merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Maka dari itu, kita harus tetap melestarikannya dengan cara tetap mempelajari hikayat. Alasan yang kedua adalah karena di setiap cerita ada amanat yang bisa kita ambil hikmahnya. Maka tidak ada salahnya jika kita memperkaya jiwa-jiwa kita dengan amanat yang ada di dalam cerita tersebut. Langsung saja kita ke slide pertama. Slide pertama berisi tentang pengertian hikayat. Hikayat merupakan salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehannya, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Selanjutnya, kita ke slide kedua, yaitu berisi tentang struktur hikayat. Struktur hikayat ada 6, yaitu yang pertama abstraksi. Merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Yang kedua yaitu ada orientasi. Pada bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Yang ketiga yaitu ada komunikasi. Komunikasi sendiri ini berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita, sebab kerumitan mulai bermunculan. Yang keempat yaitu ada evaluasi. Konflik yang terjadi mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Yang kelima yaitu ada resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh tokoh ataupun pelaku. Dan yang terakhir atau yang keenam ada koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Slide selanjutnya yaitu ada unsur-unsur hikayat. Unsur hikayat terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam hikayat merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam. Sedangkan pada unsur ekstrinsik merupakan suatu unsur yang membangun cerita tersebut dari luar. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, dan gaya. Tema merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Latar adalah tempat, waktu, serta situasi atau suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Alur merupakan sebuah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang dengan melalui sebuah cerita. Tokoh merupakan pemeran dalam cerita. Penokohan merupakan penggambaran watak dari sang tokoh. Dan sudut pandang merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Dan yang terakhir ada gaya. Untuk gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta juga unsur-unsur keindahan lainnya. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik hikayat. Unsur ekstrinsik hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang ataupun background cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya. Unsur ekstrinsik ini juga berkaitan dengan nilai ataupun norma kehidupan dari dalam cerita. Contohnya ialah seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya,
nilai sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat ada 7. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat itu adalah bahasa Melayu lama. Yang kedua ada istana sentris. Pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran ataupun anak raja. Selain dari itu, latar tempat dalam cerita ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Yang ketiga yaitu pralogis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima oleh nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah. Seorang putri keluar dari gendang. Yang keempat yaitu ada statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Kelima ada kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contohnya seperti Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Yang keenam yaitu ada anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita ataupun pengarang tersebut. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya, tidak jelas siapa yang membuat ataupun siapa yang mengarang hikayat tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu arkais. Menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya, hatta, titah, upeti, bejana, syahdan, serta juga sebermula. Slide selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat banyak memiliki nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religius, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Yang pertama yaitu nilai religi. Adalah nilai yang berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Yang kedua yaitu ada nilai moral. Adalah nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain, serta tidak dapat hidup sendiri. Keempat, yaitu nilai budaya. Adalah nilai yang berkaitan dengan pola hidup pada suatu masyarakat tertentu yang ada pada zamannya. Kelima, yaitu nilai edukasi. Nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berbentuk pendidikan dalam artian yang umum ataupun secara luas. Yang terakhir, yaitu ada nilai estetika, adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.